saudara, sahabat Teras Maluku dimanapun berada, jumpa lagi dengan Beta Priska Birahi. Seperti biasa, Katong akan sama-sama membahas seputar apa saja sih yang ada di tengah pandemi dan bagaimana Katong masyarakat Maluku ataupun Kota Ambon bisa bertahan. Apa saja yang Katong lakukan. Nah, kali ini Katong punya tema, ada yang tema baru ya. Sudah menjelang akhir tahun, menjelang hari besar, orang banyak pulang dan pasti akan banyak yang datang untuk berwisata. Walaupun datang tujuannya untuk bertemu keluarga, tapi pasti kan saudara semua ingin berwisata. Nah, bagaimana caranya Katong bisa aman dan nyaman berwisata di tengah pandemi? Atau kondisi wisata, pariwisata di Kota Ambon ataupun di Maluku sudah seperti apa? Mending Katong tanya langsung dengan yang paham. Dan hari ini Beta sayang sendiri, Beta ditemani dengan Ibu Neina Rahantoknam. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Provinsi Maluku. Halo Ibu. Halo. Oke. Sore Ibu. Bagaimana Ibu, sehat? Syukur, puji Tuhan sehat. Oke. Dan Ibu Neina, ada kabar juga ke hari ini bertepatan ya, Ibu menjabat posisi baru. Demikian? Iya. Oke. Sebelumnya Ibu Neina ini adalah sekretaris ya di Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Dan hari ini mendapat jabatan yang baru nih, ada tugas baru ya Ibu ya. Oke Ibu, kita langsung saja di tugas yang baru, dan kami Teras Maluku mendapat kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru bersama Ibu. Dengan apa saja sih yang Katong masyarakat Maluku perlu tahu ketika mendekat akhir tahun, ada semangat berwisata. Katong punya kondisi pariwisata di Maluku ini sudah seperti apa? Ibu mungkin bisa kasih penjelasan sedikit tempat-tempat wisata, bagaimana penerapan protokol kesehatan dan kondisinya di tengah pandemi. Silakan Ibu. Ya, baik. Ya, untuk Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk ngelola tempat destinasi wisata antara lain untuk Pantai Hunimua di Liang, kemudian Pantai Namalatu di Latuhalat, dan juga Gong Perdamaian Dunia. Dan untuk ketiga destinasi wisata yang dikelola oleh Provinsi Maluku dalam hal ini, kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Antara lain di sana kita juga sudah menyediakan tempat cuci tangan, kemudian di sana juga dilengkapi dengan termogan, kemudian juga petugas-petugas yang berada di tempat pintu masuk ke Arcister ini, mereka juga selalu menghimbau dan ini kepada pengunjung maupun wisatawan yang datang untuk di lokasi itu agar menjaga jarak dan juga lebih menjaga untuk membawa protokol kesehatan itu dijalankan, antara lain juga membawa hand sanitizer dan juga memakai masker dan juga menjaga jarak. Oke, jadi kondisi saat ini di 3 tempat wisata ya, untuk saudara semua di Maluku. Tempat wisata yang dinaungi Dinas Pariwisata ada 3 ya, Pantai Hunimua Liang, kemudian Namalatu, dan satu lagi adalah Gong Perdamaian. Nah, berarti tadi sempat Ibu mention kalau petugas juga selain memastikan masuk diukur suhu tubuhnya dengan thermal gun, kemudian mencuci tangan dan sebagainya, juga menghimbau kepada pengunjung wisata. Berarti petugasnya berkeliling begitu Bu. Mungkin sistemnya bisa Ibu jelasin ketika kita mau datang berwisata, itu bakal seperti apa nanti kita ketemu di tempat wisata tersebut. Oh ya, baik. Untuk di lokasi, jadi petugas itu mereka ada yang di tempat kalau pintu masuk kan ada loket ya, untuk baik karcis untuk kendaraan maupun juga orang yang masuk. Kemudian di dalam itu mereka sudah ada sonasi-sonasi mereka, tempat mereka bertugas. Oke, sudah dibagi. Iya, sudah disiapkan. Baik itu di Pantai Hunimua di Liang, kemudian juga di Pantai Namalatu di Latuhalat. Sedangkan kalau di Gong Perdamaian memang cuma ada 2 orang yang berada di karena situ. Memang untuk lokasinya hanya kecil ya. Oke. Berarti boleh dibilang Ibu, dari 3 tempat wisata itu yang paling ramai atau paling banyak dikunjungi masyarakat dari Maluku, Kota Ambon ataupun yang dari luar datang, itu yang mana Ibu? Rata-rata sekarang banyak itu di Pantai Hunimua Liang. Dan juga Namalatu. Karena sejak
COVID, kemudian kemarin waktu tugas Satgas untuk Kota Ambon, mereka sangat ketat di Paso, sehingga banyak juga pengunjung yang dari Ambon mereka tidak bisa keluar karena selalu harus dibekali dengan surat juga kesehatan, ribet juga ya, Bu, ya? Sehingga mereka semuanya lebih banyak untuk ke nama Latu. Jadi waduh, kita juga agak kewalahan untuk petugas karena dibilang jangan terlalu banyak orang. Tapi orang sudah datang banyak. Iya, jadi di sana juga dibantu oleh dari pihak polisi, dalam hal ini dari polisi yang bertugas di Latu Halat. Mereka juga membantu untuk mengatur dan begini orang, mengatur lalu lintas ya, pergerakan orang. Ya, dan juga orang yang masuk ke situ ya, karena memang lokasinya. Tapi di saat ini setelah sudah agak orange ya, sudah agak merah lagi. Sekarang kita PAD sangat besar dari pantai Hunimua. Justru PAD-nya sekarang besar adalah di Pantai Hunimua. Kenapa boleh tahu Ibu? Karena memang banyak itu masyarakat baik itu dari Kota Ambon maupun juga yang dari Maluku Tengah, dalam hal ini ke daerah Jasirah dari Lehitu dan itu mereka lebih senang ke sana karena selain pantai pasir putihnya itu kan banyak dan mereka bisa berendam dan juga lokasinya luas sehingga, dan juga kami perlu informasikan bahwa di Pantai Hunimua itu kita sudah mengambil kebijakan bahwa yang penjual-penjual rujak itu pantai itu sudah dibersihkan dari penjual-penjual rujak. Jadi saran Pak Kepala Dinas, kita gerakan semua penjual-penjual dan pengusaha rujak dan lain-lain mereka harus pindah ke darat. Jadi di pantai itu sudah bersih sehingga di pantai hanya untuk khusus orang yang mau berenang dan mau santai. Sedangkan yang mau makan para penjual rujak mereka tempat tersendiri berarti ya. Mereka sudah masuk sebelum jalan masuk. Iya, jadi lebih ke darat ya. Dan juga kita juga sudah mengatur pintu masuk dan pintu keluarnya sudah beda. Jadi masuknya dari sini, keluarnya kita sudah pakai 2 pintu. Jadi nggak lagi masuk keluarnya di. Kalau sebelumnya kan di satu gerbang besar. Iya, ini dipisah. Iya, sudah dipisah. Oke, berarti ada tambahan pengetahuan buat saudara semua yang nanti akan kalian jangan kaget ketika habis berenang, lapar, berpikir ada penjual di sana. Tunggu dulu, harus agak berjalan sedikit jauh ya. Iya. Walaupun jauh, bukan berarti nggak mau datang, maksudnya tidak mau datang ya. Itu memang disengaja diatur supaya keamanannya tetap terjaga, bukan begitu? Iya, betul sekali. Udah, berarti boleh tahu Bu, PAD sekarang kalau bilang tadi sebutin tentang pendapatan daerah paling besar dari situ, boleh tahu berkisar antara berapa sekarang ini di tengah kondisi pandemi? Sekarang ini, kemarin kan kita punya target setiap tahun bahwa sejak pasca gempa di tahun 2019 kemarin, kita punya target untuk mencapai PAD itu 300 juta. 300 juta. Kemudian setelah per tahun. Setelah COVID diturunkan lagi, direvisi lagi karena ingat orang tidak boleh keluar dan begini lain-lain, sehingga turun menjadi 150. Namun sampai dengan saat ini kita setiap minggu itu dari setiap itu tuh di atas 10 juta untuk masukan yang baik itu dari pengunjung di Hunimua maupun Nama Latu dan juga Gong Perdamaian Dunia. Sekitar 10 juta per minggu. Setiap minggu. Iya. Setiap minggu, berarti sudah bisa dibayangkan walaupun sekarang ya memang masih pandemi, suasana pandemi, tapi memang sudah intensitas orang untuk keluar juga sudah mulai meningkat, dan ternyata target PAD itu meleset, tidak di bawah itu, malah jauh lebih tinggi, melonjak. Ini mungkin berarti ada gambaran, berarti masyarakat kita sudah mulai mulai lebih terbuka lagi untuk keluar, tapi tetap mempertahankan protokol, atau seperti apa Ibu? Ya, memang selama ini masyarakat kita itu lebih banyak mau larangan dari pemerintah kota dalam hal ini untuk keluar, tapi kita juga mempromosikan bahwa selain itu juga orang bisa berenang di air laut, itu kan mengurangi ini untuk tertular oleh COVID, sehingga orang banyak yang ini ke sana, dan rata-rata mereka semuanya mau ke laut untuk menikmati air laut dan juga untuk berarti mungkin tipikal juga ya Ibu ya, kalau kita pergi ke berwisata ke laut misalnya, itu juga menaikkan imun karena kita bahagia mungkin dan
cenderung lebih aman. Mungkin maksud Ibu tadi adalah karena di laut luas begitu, jadi orang jauh lebih bisa, jaraknya masih bisa diatur begitu ya Bu ya. Dan udaranya Betul. iya. Jadi boleh dibilang masyarakat Maluku sekarang dan Kota Ambon kalaupun mau berwisata sudah aman berarti. Iya, mau dibilang sudah aman, tapi kan ini Iya. Memang pandeminya masih ada. Iya, jadi Iya. tetap mengutamakan bahwa menggunakan Betul, masker, betul. kemudian menjaga jarak, dan juga di sana di destinasi itu kita sudah siapkan untuk cuci tangan, kemudian juga kita juga selalu menyiapkan desinfektan. Jadi setiap kali itu mereka juga menyemprot untuk lokasi-lokasi itu untuk desinfektan yang kita peroleh kemarin dari kegiatan refocusing yang kemarin Berarti sudah daerah. dipastikan aman sekali selain untuk pribadi. Iya. Petugas juga menyemprot tempat-tempat yang biasanya didatangin oleh pengunjung begitu ya Bu ya. Mungkin tempat duduk atau tempat-tempat yang bersentuhan dengan kita begitu. Oke. Tadi Ibu sempat bilang kalau memang ada sisi baiknya, walaupun awal-awal pandemi ada sedikit penurunan ya karena orang enggan keluar rumah dan takut ke tempat keramaian karena disuruh harus diupayakan untuk menjaga jarak. Iya. Sempat turun, kemudian di penghujung tahun saat zona kita sudah jauh lebih baik dan masyarakat sudah jauh lebih paham mengenai protokol kesehatan, ada terjadi lonjakan terhadap PAD. Nah, tapi pertanyaannya sendiri Bu, walaupun ada kenaikan dan ada kabar baik seperti itu, sebenarnya dari pihak misalnya para penjual di daerah tempat wisata ataupun masyarakatnya sendiri sempat mengalami misalnya kendala-kendala soal ekonomi misalnya atau fasilitas yang mungkin mereka merasa jauh lebih terbatas ketika di pandemi ini. Ada sempat seperti itu Ibu? Iya, benar. Itu ada. Itu sejak waktu awal mereka juga sangat terdampak ya karena kurang kunjungan dari wisatawan maupun ini yang menuju ke situ, sehingga mereka juga terdampak oleh ini untuk perekonomiannya. Tapi kita juga kemarin dari kegiatan refocusing kita juga mengunjungi mereka, kemudian juga mengajak mereka untuk penjual-penjual dan pelaku usaha ekonomi kreatif di lokasi ini. Mereka kita bersama-sama bekerja bakti membersihkan lokasi, dan juga selain itu kita juga bekali mereka dengan masker-masker yang pengadanya dari dinas dan dibagikan kepada mereka. Selain masker dan juga alat-alat kebersihan serta pakaian, baju, kaos yang untuk biar mereka di situ juga kalau berjualan pada saat itu mereka menggunakan kaos, dalam hal ini kaos seragam yang dari pariwisata, sehingga mereka dan saat ini sudah mulai semangat lagi. Dan berarti dampak yang paling terasa mungkin di finansial ya, ekonominya. Iya. Karena memang sedikit orang datang pada waktu awal, tapi sekarang Pak Saudara bisa tahu bahwa dengan peningkatan PAD itu berarti dia linier dengan kunjungan. Ketika kunjungan naik, berarti masyarakat juga ada daya beli di situ. Jadi semoga dengan di penghujung tahun ini, selain kondisi sudah bisa lebih stabil, masyarakat sudah sangat paham mengenai protokol kesehatan walaupun di tempat yang ramai ya Bu ya. Iya. Tapi itu juga bisa membawa berkah bagi para pedagang atau orang-orang yang berada di sekitar situ ya, yang memang mencari penghidupan dengan aktivitas di tempat wisata. Oke, Ibu, kita tinggal menghitung hari lagi ya, sudah masuk di 2021. Banyak masyarakat ini berharap 2021 membawa harapan yang baik begitu ya. Misalnya aktivitas jauh lebih luas, tidak lagi banyak batasan, dan kesehatan kita bisa lebih stabil begitu. Untuk Dinas Pariwisata di bagiannya Ibu, pengembangan wisata ke depan, mungkin di masa new normal ya, ketika 2021 ada strategi khusus atau cara-cara tertentu yang sementara Ibu godok atau sementara dijalankan. Bisa berbagi untuk ketemu sama. Ya, baik. Untuk tahun 2021 di bidang destinasi, khususnya untuk di destinasi yang kita kelola dalam hal ini, kita juga ada program-program dan juga kegiatan yang kita buat untuk bagaimana bisa menghidupkan baik itu pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif di lokasi itu, dan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi.
Jadi itu nanti saya tidak menyebutkan langsung kegiatannya ini, tapi nanti kita akan membuat lebih baik dan lebih menarik untuk tempat-tempat wisata ini. Dan juga di Pantai Hunimua kemarin waktu pasca gempa kan roboh itu tembok pagarnya. Ya. Okay. Sekarang kita malah mau mengembangkan agrowisata, jadi kita sudah tanam itu 1.350 anakan salak. Oh, wow. Ya, dan diharapkan bahwa tahun-tahun ke depan salak itu akan menjadi juga tempat agrowisata, di mana wisatawan yang datang juga setelah salak itu nunggu, mereka juga bisa membeli dalam hal ini bagaimana untuk prosesing memetik, dan juga kami akan siapkan itu untuk bisa dibawa oleh-oleh selain wisata ke salah satu ciri khas juga pantai, ya, tapi juga agrowisata dalam hal ini salak yang kita. Ya. Boleh tahu ditanamnya mengganti pagar atau ada area tertentu yang dirancang oleh dinas? Kita mengganti pagar. Berarti dia berjajar. Ya. Jadi dia berjajar hampir 1 hektar itu kita tanam keliling dari sampai sekeliling lokasi Pantai Hunimua itu. Berarti kita tinggal menunggu besar dan sudah berbuah, ya, bisa panen dan menjadi salah satu alternatif destinasi wisata, agrowisata. Iya. Dan juga oleh-oleh tadi yang saya sebutkan, oleh-oleh khas dari Pantai Hunimua. Iya. Oke. Dan juga ada juga di Pantai Namalatu kita akan bangun galeri ekonomi kreatif. Jadi nanti mereka seperti kemarin yang sudah didangat oleh Ibu Widya untuk pangan lokal seperti keripik dari sukun, kemudian itu akan kita bangun galeri di sana, dan itu akan menjadi tempat oleh-oleh. Jadi orang yang datang ke sana bisa membeli di situ. Ya. Berarti oleh-oleh yang khas dari masyarakat di daerah Labuan. Yang khusus masyarakat di situ yang mengelola, yang membuat itu untuk mengisi galeri di situ. Karena mengingat juga ya Ibu ya, sampai saat ini belum ada oleh-oleh khusus atau yang khas dari 2 tempat wisata yang disebutkan tadi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Semoga upaya ini dengan menanam salak dan juga pembangunan galeri di Pantai Namalatu itu bisa menjadi salah satu daya tarik. Jadi orang tidak hanya datang untuk misalnya berfoto, mandi atau aktivitas apa begitu, piknik, tapi juga mereka bisa berwisata belanja dan memetik buah-buahan. Iya. Oke, Ibu, terakhir mungkin ada pesan kepada warga masyarakat di Maluku ataupun Kota Ambon menjelang hari besar, menjelang akhir tahun, semua sudah berkumpul. Mungkin ada pesan apa dari dinas yang ingin Ibu sampaikan kepada kami semua? Silahkan. Iya. Baik, himbauan dari kami untuk kepada semua masyarakat Kota Ambon dan juga untuk masyarakat Provinsi Maluku untuk mengisi akan waktu liburan di Natal maupun Tahun Baru. Lokasi-lokasi wisata kita baik Pantai Namalatu maupun juga Pantai Hunimua di Liang dan juga di Gong Perdamaian, dan tidak usah khawatir karena di sana kami sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga himbauan kepada semua masyarakat yang penting bisa datang memakai masker dan juga menjaga jarak. Dijamin pasti akan happy, dan itu juga akan meningkatkan imun dari tubuh kita untuk tidak terjadi oleh pandemi COVID-19 ini. Oke, begitu. Terima kasih Ibu. Jadi masyarakat Maluku tidak perlu khawatir lagi. Sudah ada himbauan juga dan harapan besar ya, kita tetap bisa menikmati hidup di tengah pandemi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bu Nena sudah berbagi untuk kita semua. Terima kasih Mbak Saudara semua. Dan Beta Priska Birahi pamit undur diri. Katong akan ada di sesi-sesi yang lain dengan tema yang lain. Menjelang penghujung tahun, Beta juga mau sampaikan selamat Natal buat saudara semua yang merayakan Natal dan selamat berlibur. 3 tempat wisata tadi jangan lupa: Pantai Hunimua Liang, Pantai Namalatu Gatohat, dan Gong Perdamaian. Sebentar lagi tahun depan mungkin kita sudah akan ada yang baru, ada oleh-oleh dan wisata buah salak. Sampai jumpa.